kan ada nih orang segan sama kita, Kaget orang aku. orang takut sama kita, orang biasa sama kita tuh banyak. Itu sebenarnya dari kita sendiri. Cara nge-branding kita, semuanya. cara nge-branding diri kita itu penting gitu loh, apalagi di dalam pekerjaan. Aku kira Bekasi lagi siang. Kaget aku. Halo Leon. Good evening Leon. Leon. Sehat-sehat. Makasih kan ini juga sehat-sehat. Kenapa sih? Halo, selamat pagi. Halo juga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, ini mungkin dunia anak-anak. Maksudnya dunia remaja. Kalau aku dunia sudah tua, tapi di sini keberadaanku lebih kepada siapa tahu menjadi inspirasi atau menjadi suatu bayangan lah. Ambil yang baik, buang yang tidak baik. Mungkin kalau kemarin aku sudah sampai di part of 1. Remaja. Nanti aku bagi beberapa karena terlalu panjang, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Iya. Mohon maaf ya teman-teman bagi yang merasa oh udah tua kok ikut naik gitu ya. Lu juga nggak apa-apa. Ini udah tua semua sebenarnya. Yang di bawah tuh lebih tua banyak gitu. Yang di bawah ada yang seumuran juga. Baiklah teman-teman, salam sehat dan salam bahagia buat kalian semua, dan semoga hari ini adalah yang paling menyenangkan. Amin, amin, amin. Saya lanjut aja mulai ya, mungkin nanti banyak teman-teman yang mau naik juga kan. Jadi gini, kalau kemarin part off itu sampai planningnya segera punya anak, Malam. ya kan? Rame. Terus kemudian mungkin teman-teman yang belum tahu, kemarin ceritanya adalah bagaimana kita bisa menyikapi hidup dan kehidupan dengan segala keterbatasan. Jadi kalau kemarin planningnya, oh aku begitu nikah harus punya anak gitu Asik, kan. Iya. Setelah punya anak, part of kedua nih, anak itu kan kayak kertas putih, mau diapain? Kalau ada yang nggak nyambung mungkin nanti bisa di maka setelah kita berumah tangga, kita punya anak, kita harus memulai part of kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang baik buat anak-anak versi kita, karena belum tentu buat versi yang lain. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau berumah tangga atau lagi dekat dengan pasangan atau yang lagi bermasalah dengan pasangan, mungkin ini bisa menjadi inspirasi bahwa kita tanggung jawab kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak itu bukan hanya sekedar menikmati kenikmatan setelah ada hasilnya, nggak tanggung jawab gitu ya. Jadi setelah kita punya anak, maka kita punya fase kedua. Ini anak mau dikemanain? Kita bikin planning, kita bikin part of kedua. Oh ini anak mau kita coba olah seperti ini, gitu kan? Dan apa yang aku lakukan itu mungkin agak berbeda dengan yang lain ya. Pada waktu itu aku juga nggak kepikiran dunia sekarang seperti ini. Sejak anakku bayi sampai sekolah SD itu kita menerapkan dan menerapkan belajar itu begitu selesai maghrib TV mati. Kita buka karpet, anak-anak kasih buku. Kita berkorban untuk tidak nonton TV. Tahu nggak pada saat itu yang namanya sinetron waktu itu tuh lagi booming-boomingnya, dan gitu hiburan kita. Berarti tahun 90-an ya bang? 90-an. Ya. Aku menikah 1998, 99 udah punya anak. Sampai 2003 anakku udah 3.
Sekarang Banggi kan 59 ya. 59. Itu berarti selisih 4 tahun sama nyokap sama ibu. Ya Oh, mungkin iya. cara pengajarannya nggak jauh berbeda. Nggak jauh beda mungkin. Jadi kalau waktu itu aku juga kayak itu semua, saya stop, tidak boleh nonton TV, kita korbannya. Dan itu berlanjut sampai SMA. Nanti saya ceritanya part of sampai SMA. Nggak lama. Jadi sebenarnya teman-teman yang sedang memikirkan, aku banyak mau gimana sih, gitu kan? Kalau aku melakukan seperti itu, jadi mereka kasih belajar dan apa yang kita mampu kita coba diskusi dengan dia. Dan satu hal yang menurutku adalah amazing saat itu, anakku SD itu selesai belajar aku suruh ke depan, coba kamu presentasikan apa yang kamu pelajari. Oke. Dan, Banggi, dan Banggi, saat itu belum kepikiran kalau dunia anak-anak SMA itu begitu masuk SMP malah dia sudah presentasi. Banggi merasa nggak waktu itu ya, kalau Banggi itu tegas, galak, atau kolot atau apa? Aku demokrasi, Mas. Demokrasi. Ya, jadi boleh dibilang tegas, bisa, boleh dibilang lu bisa, boleh dibilang ngikutin arus, karena kan anak-anak mempunyai karakter yang berbeda. Itu diaplikasikan ke pasangan juga nggak? Istri maksudnya? Kita udah memposisikan, jadi istri saya udah memposisikan bahwa Ini mah. Iya. aku lebih di belakang supportnya. Misalkan kalau aku berangkat kerja atau anak berangkat kerja, part of istriku tuh yang nyiapin makanan buat makan pagi. Oke. Dia Banggi- rela loh keluar dari kerjaan. Oh, jadi gini, Banggi merasa nggak? Jadi Banggi sama istri, kita ini ya, kita biar lebih ini ya. Banggi sama istri itu berlaku seimbang, atau Banggi ini sebagai seorang ayah berlaku sebagai seorang ayah tadi itu agak sedikit tegas, dan ibu sebagai pelindung, atau dua-duanya sama? Enggak, saya lebih kepada melindungi anak-anak, karena gini, anak-anak itu butuh sosok seorang ayah pada saat apa. Dan di situ aku memposisikan. Jadi kita tugasnya balance lah, maksudnya gini. Oh, saya bilang, oh ini anak-anak butuh kamu lah yang maju. Oke. Kalau Itu aku seperti itu. Tidak Saya melulu nggak punya mempressure ya? patokan sih. Nggak punya patokan. Tidak melulu mempressure anak gitu ya? Oh enggak. Bahkan sampai selesai SMA dia Salam ngambil Kak Ima. perguruan tinggi pun saya nggak maksakan kamu harus begini, enggak. Oke. Dimana dia punya passion, kita support. Kasih. Oke, Banggi. Oke, Banggi, ini agak sedikit melenceng pertanyaan. Bukan melenceng sih, tapi yang kemarin aku ingetin, mungkin Banggi lupa. Banggi kemarin kan bilang dalam berumah tangga sampai usia sekarang ini, sampai udah berapa tahun nih total? Hampir 26, 27. 26 itu tidak pernah ribut, Enggak. nggak pernah ada masalah problem atau masalah besar gitu kan? Enggak. Itu cara nge-treatmentnya gimana? Bisa seperti itu? Gini. Aku kan orangnya emosian. Ya, emosi. Emosian, terus terang emosian. Iya. Ya ribut yang dalam arti kata sampai ya udah kamu lanjutin kayak gitulah. Ya, Tapi udah, kamu sampai yang lanjutin. ribut itu yang enggak. Satu, buat teman-teman di sini yang menjadi laki-laki, jangan pernah sekalipun tanganmu menyentuh pasanganmu. Nah. Dalam arti kata menyentuh negatif ya. Oh. Mau nabok atau mau apapun, jangan pernah itu. Jangan pernah dilakukan itu meskipun keselnya kayak apapun. Itu sih kuncinya, Mas. Itu ya. Karena kebetulan saya dikasih istri itu yang
yang menurutku sangat baik. Ini setuju nggak sih kalau orang yang dekat sama kita atau sesuatu yang mendekat kepada kita itu pantulan energi kita, gitu. Sadar nggak sadar? Dalam artian Teman-teman kalau merasakan itu, enggak? Pak merasakan itu nggak? Menurut Banggi juga. Iya. Kalau orang yang mendekat ke kita atau sesuatu yang mendekat ke kita, seseorang yang mendekat kita itu merupakan pantulan energi kita. Betul. Iya, Menurutku benar. begitu, karena kan apa yang kita Emang rasakan nge-lag? itu adalah Lancar kan? cerminan kita. Enggak. Enggak nge-lag. Yang nge-lag siapa? Ngelag nggak aku? Lancar nih. Lancar kan suaraku? Lancar. Iya, Dengar ya Om, jangan gitu ya nanti. Iya. Jadi kalau kita merasa kok yang deket sama gue kok seperti ini ya, kok orangnya begini. Ya sebenarnya kita tuh seperti itu, cuman kadang-kadang kita nggak mau mengakui gitu loh. Kayaknya pernah aku bilang kemarin juga deh. Aku belum punya ya, jadi aku nyimak aja ya sementara ini dulu ya. Tapi ini penting Mas, meskipun Iya, belum iya. punya justru mendapat banyak masukan. Paling Iya, makanya tidak aku nyimak. gitu ya. Gitu ya berarti. Oke Bang. Berarti kalau Abang ngerasa istrinya baik, berarti Abang juga baik kan gitu. Oh iya, iyalah. Kan pertama dari kita dulu. Gini, contoh mungkin ya. Kalau kita nggak baik, kita punya perasaan tidak baik kepada pasangan kita. Iya sih. Kalau kita nggak baik, kita pasti juga punya perasaan yang nggak baik juga ke orang lain. Kita aja bisa melakukan, dia bisa melakukan nggak? Waalaikumsalam. Logis nggak pemikiran itu? Dia bisa, aku bisa, dia juga bisa kok. Iya. Gitu kalau menurutku. Iya, logis. Logis kan? Iya. Hidup Jadi- ini kan realistis. Jadi memahami diri sendiri dulu ya. Oh iya, Memahami diri sendiri, mengenali diri sendiri sebelum mengenali betul. orang lain. Iya. Lalu bagaimana dengan aku Mas? Kita sudah berusaha lakukan yang terbaik tapi berujung sakit lahir dan batin. Ya ini memang Mbak Sum ini pernah bercerita. Memang case-nya seperti itu Mbak Sum. Tapi sebenarnya itu tuh ada dua kemungkinan, ada dua hal yang sebenarnya. Yang tadi kita untuk belajar. Orang datang ke kita itu sebenarnya kita disuruh belajar sama dia. Bukan menjustice, bukan menilai ya. Tapi sebenarnya kita tuh dikasih pantulan nih, pantulan. Kalau menghadapi orang seperti itu harus bagaimana gitu. Misalnya nih orang melakukan sesuatu ke kita, misalnya dia melakukan apa ya, yang membuat kita nggak enak hati deh. Dan mungkin kita bisa belajar. Berarti gue juga jangan kayak gitu nantinya sama orang lain atau seperti itu kira-kira ya. Atau gimana Bang Gi? Ini pendapatku ya. Ya mungkin Gini. punya pendapat berbeda. Pendapatku gini, karena kan orang punya pandangan yang berbeda dan kita juga tidak menyamakan karena kan masing-masing punya parameter yang berbeda. Kalau aku begini, ketika aku diskusi mentok dengan istriku tentang apapun hal itu, mentok gitu, ya terus mau gimana ini kita nggak bisa, kita mesti ngambil keputusan. Dan tahu nggak, keputusan itu pasti tidak akan menguntungkan semua pihak. Dia akan menyerahkan, ya udah kamu ambil keputusan, apa yang kamu putuskan saya support dan saya dukung. Jadi kalau menurut aku, kalau misalkan ada selisih antara pasangan, yang harus dibahas adalah kamu tahu nggak sih maksudnya. Jangan-jangan kita gontok-gontokan karena beda pemahaman, nggak tahu endingnya mau kemana gitu kan menurutku. Jadi kita duduk dulu nih, kita juga harus punya quality time berdua meskipun kita punya anak, kita quality time berdua, kita gimana nih sikap kita gitu kan. Menurutku seperti itu. Kalau ada perbedaan prinsip, bicarakan dulu. Kamu tahu nggak sih maksudnya? Yang aku maksud adalah gini. Kalau misalkan ini nggak diambil, iya betul sayang terbuka, akan ada kemungkinan hal-hal lain yang merembet kemana-mana. Jadi kita ambil tindakan preventive action, di mana sedemikian rupa kita menghindari konflik.
menurut. Jadi walaupun nggak pas di hati kita, walaupun sesuatu itu nggak kita senengi ya mau nggak mau kalau kita udah punya pasangan ya harus dilakuin gitu. Ya, Dalam iya. artian seperti itu. Pasti. Kan kita juga nggak boleh egois. Iya. Kalau kita egois, kalau kita masih egois, jujurnya gini mas, teman-teman di sini yang mau jadi calon bapak atau sudah jadi bapak, kalian ikhlas nggak? Ketika gajian, uangnya dikasih ke semua ke istri, ikhlas nggak? Ikhlas. Kalau belum ikhlas, jangan ya, nanti rumah tangganya nggak lama. Emang kenapa? Ada hubungannya kah? Kalau terpaksa gitu maksudnya. Enggak, gini loh. Kita bekerja, ini loh gajiku segini. Yang harus kita butuhkan A, B, C, D, F, G. Cukup nggak? Kalau nggak cukup berarti ada mana dulu yang kita tunda. Jadi kita minta, kita dibagikan gitu. Nanti kan dia kalau misalkan kita terbuka pasti terbuka juga kan. Oh ya nih buat hidup, buat ini, buat ini, buat ini. Oh nggak ada sisanya gimana? Ya udah kita jalanin. Kan rumus hidup itu nggak tahu ya menurutku. Rumus hidup itu tidak seperti matematika yang aku bilang. Yeah. Kalau dihitung-hitung gajinya nggak cukup buat hidup, tapi kok kita bisa? Iya. Gitu kan. Jadi kuncinya satu itu tidak akan ada percekcokan deh menurutku kalau itu mah, karena kan pada dasarnya perempuan itu kan mulutnya dua, betul nggak? Iya betul sekali. Atas kenyang, bawah nggak kenyang ya jadi masalah. Betul nggak sih? Iya. Ini kan udah dewasa ya, nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Ya emang iya. Bawahnya kenyang, atasnya nggak kenyang, masalah juga. Jadi harus balance. Banggi ngerasa nggak kalau pasangan Banggi itu setara dari awal ya? Dari awal pertemuan, perkenalan tuh merasa setara atau perbedaannya terlalu jauh atau bagaimana? Berbeda lah. Karena aku nggak pacaran kan, jadi nggak tahu dia tuh seperti apa. Kita benar-benar memahami satu sama lain setelah 5 tahun pernikahan. 5 tahun ya? Oh baru berasanya 5 tahun ya? Aku 5 tahun. Iya. Setelah 5 tahun itu baru merasakan bahwa oh iya. ini loh, meskipun kita suami istri pun nggak pernah tahu isi otak kepala pasangan kita apa. Iya. Bener, kalau itu ya aku setuju. Jadi 5 tahun tuh kita benar-benar ngerti perasaan kita, ngerti kita harus bagaimana. Tapi kadang-kadang ada yang sudah terlambat. Ketika dia menyadari, si pasangannya udah nggak menyadari. Iya. Ya pada akhirnya timbul perceraian itu, iya kan bang? Iya. Kenapa itu terjadi? Kenapa nggak dari awal kamu menyadari? Karena pernah ada kata-kata kayak gitu kan? Kenapa baru sekarang kamu menyadari? Ya itu namanya proses. Ya. Kalau kan gini, ini kan aku juga punya anak-anak yang udah istilahnya sudah ada yang mau nikah, ada yang punya masing-masing punya pasangan gitu kan ya. Udah aku stop. Banyak sudah punya pasangan, jadi aku selalu edukasi. Kebetulan yang pertama nih bentar lagi mau menikah gitu kan. Aku edukasi untuk seperti apa sih. Ini agak melenceng dikit. Nggak apa-apa. Jadi aku highlight teman-teman di sini, kalau kalian masih muda mau cari pasangan atau sedang bermasalah dengan pasangan, atau bahkan yang usia tua seusiaku bermasalah dengan pasangan. Aku tidak punya pengalaman berdasarkan textbook, tapi berdasarkan pengalaman hidup. Yang dilakukan adalah cobalah quality time berdua. Bicarakan apa yang dimasalah. Sering-sering ya Bang ya? Mas, 3 kali 4 itu menyelesaikan semua masalah yang ada dalam hidup berumah tangga. Paham nggak maksudnya? 3 kali 4 tuh. Segala sesuatunya tuh bisa diselesaikan di atas kasur. Yang belum menikah mungkin ini jadi pelajaran, yang sudah menikah juga jadi pelajaran. Jadi nggak harus yang apa ya, nggak harus yang udah menikah. Enggak, makanya
yang belum nikah ini sebagai masukan, pasti kan anak-anak sekarang beda ya. Iya, Beda, betul banget. tapi beda karena contoh aja gini Mas. Kalau zamanku dulu Zaman pilih sekarang. mobil apa beli rumah? Kalau aku Ya. rumah, Kalau anak-anak sekarang pilih mobil Mas, rumah bisa kontrak. rumah. Kalau aku Bang, dulu sebelum menikah aku udah Aku punya rumah rumah dulu sendiri. Nah, berarti Rumah masih bagus. Karena berpikirnya gini ya Nick ya, mungkin kita ngelihat ya di Jakarta itu ya Nick ya, banyak orang yang punya mobil tapi ngontrak, iya nggak sih? Ya, itu Pada kan, akhirnya- iya. Temanku pada- ya, temanku banyak yang jadi pada akhirnya artis. mobil-mobil tuh ditaruh di pinggir jalan dan baret-baret. Itu yang terjadi sama gue dulu kan Nick ya. Jadi mobil tuh nggak pernah bisa selamat guys. Jadi mobil tuh bentuknya udah kayak dicoret-coret paku. Sumpah itu nggak bohong gue. Dicoret-coret paku, ban dikempesin gitu. Makanya gue berpikir waktu itu gue harus punya rumah sendiri gitu. Walaupun gue nggak punya kendaraan roda 4 gitu. Yes. Asal kalian tahu juga ya, teman-teman artis yang kalian kenal di TV ya, dia udah stripping, dia masih ngontrak, dia masih Iya, banyak. pakai mobil, kadang mobilnya juga masih mobil abangnya, mobil orang tuanya. Aku aja nih pribadi nih, kadang punya mobil, kadang enggak gitu. Tapi aku rumah udah gitu. Maksud aku tuh kayak yang prioritas mana dulu. Tapi mobil kan bisa ntar beli lagi bisa, ya udah jual Yes. dulu gitu. Iya bener. Tapi kalau rumah kan ya memang long time ya gitu loh. Even itu rumah kecil, rumah besar, yang penting kan punya sesuai Betul. kemampuan kita. Iya. Gitu. Orang mau bilang apa juga terserah gitu kan. Iya. Iya. Iya, memang semuanya berproses. Tapi kan gini loh, maksud aku gini. Tingkat kedewasaan seseorang untuk melihat masa depan itu kan tergantung lingkungan, tergantung pola pikir kita, gitu kan. Kalau kita banyak-banyak mengambil memasukkan baca buku atau apapun juga, itu kan akan menambah wawasan. Iya, yang jelas pengalaman hidup sih yang bisa merubah seseorang tuh pengalaman hidup. Entah itu masalah, entah itu sakit, entah itu perceraian, entah apapun itu yang bisa menumbuhkan kesadaran diri lebih tinggi itu masalah, bukan nasihat. Gitu. Nasihat kan cuma sebuah pengingat ketika kita mengalami problem. Kita akan teringat nasihat itu. Oh iya, gue dulu pernah diomongin sama orang itu seperti ini, gitu. Jadi lebih menguatkan sebenarnya nasihat. Tapi kalau tiba-tiba kalian ada masalah, misalnya kalian sedang jatuh cinta sama suami orang atau sama istri orang, intinya sama pasangan orang, itu mau diingetin sampai 1.000.000 kali juga nggak bakalan mau, nggak bakalan bisa. Ya udah, yang penting gue happy dulu nih gitu. Nah nanti ketika udah ada masalah, entah ketawa entah apa, baru tuh oh iya ya begini gitu. Makanya kalau orang lagi seneng, cek. Kalau orang lagi seneng tuh emang susah dibilangin, susah. Satu hal lagi Mas, akan bilang, katakan gue, udahlah ikhlasin, tulus. Saya boleh bilang, kapan orang bilang ikhlas dan tulus dari hati kalau dia sudah jatuh bangun dalam hidupnya. Iya. Kalau dia belum jatuh bangun dari hidupnya, dia hanya di mulut tapi hatinya belum ikhlas. Ikhlas tuh sesuatu hal yang menurutku impossible. Ya, ikhlas tuh nggak bisa diomongin, Iya, nggak bisa nggak mungkin. diomongin. Ngeri ya kalau senior ngomong. bener ikhlas tuh nggak Gak mungkin. Ikhlas tuh, Mungkin. kalau orang bilang ini, Impossible. orang bilang, aku ikhlas. Kalau aku mah udah ikhlas beneran. Oh iya. Gitu. Tapi kan aku juga sudah tidak sih sayang. Nggak apa-apa masuk. Sepahit apapun pengalaman hidup tak artinya kalau tidak bisa mengambil pelajaran. Bener bang. Jadi ada orang yang dablek itu dalam artian ketika udah jatuh nih, ya udah dablek aja gitu. Besok dilakukan lagi. Ada juga yang ngambil pengalaman dari itu. Makanya orang tuh berbeda-beda, fasenya itu berbeda-beda. Ada yang sampai ada yang sampai meninggal ya begitu-begitu aja gitu. Iya. Begitu-begitu aja bukan karena materi ya, bukan. Tolak ukur bukan materi. Ketenangan hidup. Sebenarnya yang kita cari tuh sebenarnya ketenangan hidup gitu. Ya ketenangan hidup kita dapat dari mana? Ya salah satunya dari kesadaran gitu. Sekarang Nggak mungkin. gini, maaf silakan lanjut. Gak apa-apa bang, lanjut aja.
kita bicara ketenangan hidup, kita bicara bahagia. Definisi Jorok deh, itu bahasa dulu itu ya. paham nggak sih tenang hidup itu apa, bahagia itu tuh apa? Iya. Ya kadang-kadang kan kita menutupi muka kita seolah bahagia biar orang melihat itu hidupnya bahagia, gitu kan? Kadang-kadang itu Versi abang gimana? Definisi bahagia itu apa? Atau gini deh, aku punya pertanyaan yang aku belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Belum ya. Kalau yang udah 1, 2 mungkin oh ya ini gini. Tapi ada belum kayak serak gitu loh bang. Itu pertanyaanku tuh gini. Tujuan menikah tuh apa sih? tujuan menikah. Ewong-ewong. Ya, salah satunya itu. Dan ngerti lagi Banggi bahasa itu. Aku usia Gaul ya? tua tapi pembacanya banyak. Salah satunya itu nggak munafik. Seks ya. Iyalah. Gue taunya dari Bunda Korla malah. Bang Dika nanti naik ya. Berarti terus apa lagi? Ya, salah satu tujuan menikah kedua, tujuan hidup kita kan kalau kita pikir gitu kan. Kalian kan kelak tua. Kelak tidak mampu ngapa-ngapain. Aku punya saudara banyak, punya adik banyak, punya ini banyak. Itu saudara, dia udah punya masalah sendiri. Tapi kalau kita punya anak kita, setidaknya apa yang kita nanamkan buat anak-anak juga punya Siap, Bang Dika. effort, On cam ya. effort untuk bukan belas budi sih, tapi kewajiban anak pada orang tua dan orang tua kepada anak. Berarti ke keturunan ya. Arahnya ke Intinya kita keturunan berarti ya. Iya, Kita salah ngar- satunya itu. Tapi Dua itu hal mulia itu sih. kan berhimpitan namanya. Ada hubungannya, ada korelasinya. Menurutku mencari imam. Tadi yang Mas baik. Dik bilang apa? Hasilnya itu, gitu. Tujuan menikah itu menurutku mencari iman yang baik. Ya mungkin bagi cewek ya. Ya bisa jadi. Ya versi Ya, orang beda-beda ya. Versi gitu. orang beda-beda. Tapi kan kita maksudnya gini, yang kita lihat yang walaupun bisa pada dikoreksi umumnya. ya. Aku juga bukan pada umumnya. Walaupun imam yang baik itu bisa dikoreksi sebenarnya ya. Sekali lagi iman yang baik itu relatif. Nah itu maksudnya. Tergantung makmumnya. Orang yang tatoan, ya yang bandel belum tentu bukan imam yang baik juga belum tentu dia jahat gitu. Ada orang perampok tapi sama istrinya romantis loh. Sama istrinya Iya. tanggung jawab loh. Jangan salah, Mas. Yang Mafia begitu itu gitu dia kan. udah punya pengalaman hidup banyak, maka dia memperlakukan itu seperti meratukan gitu loh. Begini ya, ukuran seseorang tuh bukan dari segitu ya teman-teman ya. Ukuran seseorang tuh tingkat, kalau menurutku spiritualitasnya. Nggak denger tuh kemarin imam yang baik dia rajin sholat apa segalanya. Usia pernikahannya cuma 3 hari. Tuh ada yang naik kemarin beberapa minggu yang lalu. Jadi kalau menurutku sih ini aku lebih kepada diriku sendiri, ngaca pada aku, karena aku lebih baik kepada improvement di aku daripada aku memberikan gambaran buat orang lain, karena aku tidak punya hak itu. Tapi kalau diri sendiri aku punya kemampuan, mempunyai tanggung jawab gitu kan. Kalau misalkan gini, jadi apa sih iman, apa sih imam maksudnya kali ya? Imam Apa sih gitu kan? Apa sih yang kamu maksud? Gitu kan? Kan bisa gini. Mungkin teman-teman yang sini mau menikah juga gini. Yang akan jadi imammu, apakah dia mampu melindungimu? Apakah dia menjadi payung teduh dalam hidupmu? Kalau itu tidak masuk dalam kategori itu, lupakan. Melindungi pertama menjadi imam. Dari imam itu kan dia bisa melindungi, mengayomi. Nggak boleh aku ngambil. Menjadi sandaran. Jadi sandaran hidup dia.
Karena pada dasarnya laki-laki itu jauh lebih manja dibanding pada perempuan. Ya, itu kan lebih manja. Contoh Mas, contoh sampean nggak Iya, boleh nggak boleh tolak. Mama bikinin kopi. Seberapa banyak sampean minta bikinin kopi sama istrinya dibanding sampean bikin kopi buat istrinya? Iya. This is very simple. Jadi laki-laki itu jauh lebih manja daripada perempuan. Aku setuju dan aku mengakui iya. Iya. Gelendotan, suka tidur-tidur di pahanya atau aku ngakuin Bang. Aku boleh enggak? Ya nggak apa-apa. Boleh. Aku nggak mau setuju. Aku enggak soalnya. Tapi gini ya, maksudnya Bang gitu gini nih. Sebenarnya instingnya itu seperti itu. Insting seorang laki-laki itu sebenarnya seperti itu. Cuman karena kita udah ditempa dengan kemandirian yang kita dapat dari muda, yang nggak bergantung dengan siapapun, akhirnya jadi seperti itu. Seperti halnya wanita instingnya juga pengen dimengerti. Iya. Nggak ada wanita yang nggak pengen dimengerti, maunya dimengerti. Cuman ada beberapa wanita yang ditempa oleh keadaan dari dia kecil, dari muda yang berubah itu. Sebenarnya instingnya sama. Coba Mas, Gitu. sampean pegang sini. Coba pegang sininya. Coba sampean pegang belakang sini. Saya Bang. Merasa lebih kuat nggak sininya? Ini kan tulangmu lebih kuat dibanding pasanganmu. Coba nanti kalau Mas Wijaya sampai ketemu, coba aku sentuh kamu sini dong. Lebih kuat nggak sih dari aku? Paham. Itu simbolik. Itu sih. Ayo Kamu manja, tapi kamu punya tanggung jawab yang luar biasa. Iya. Banggi ngelek? Oh enggak. Ngelek nggak? Enggak. Emang. Ya. Itu sih Mas. Jadi fase-fase dalam kehidupan itu nggak mudah. Percecokan itu pasti akan terjadi. Cuma bagaimana cara menyikapinya, itu yang butuh pengalaman hidup, butuh jatuh bangun. Kita bicara normal orang yang hidupnya pas-pasan ya. Mohon maaf kalau yang hidupnya berlebih mungkin berbeda kasusnya. Iya. Yang gini, lo pilih beli susu anak atau lo beli makan pizza misalkan. Mending gue beli susu buat anak deh, pizza gue besok lagi. Saya pikir kalau udah sampai melewati fase-fase ini, terus kemudian terjadi percekcokan, kemudian ya udah kita selesai. Mohon diingat masa-masa itu. Masa-masa susah ya. Iya. Mohon diingat masa-masa itu. Mohon diingat perjuangan di kala itu. Jangan melihat bahwa gue masih secara face, gue masih bisa laku dengan yang muda, kemudian cari dengan yang muda, meninggalkan yang tua. Mohon maaf kalau di sini ada pasangan yang seperti itu, tolong diingatkan. Ya. Iya. Kadang-kadang kita tuh merasa laku. Gue cerai sama lo nggak masalah, gue masih bisa cari yang lain gitu. Gue masih cantik. Tapi faktanya iya kan? Iya banyak. Apalagi zaman Faktanya iya kan? Karena zaman sekarang tuh mudah Bang. Nggak kayak zaman dulu. Mudah. Dulu cari pasangan tuh susahnya minta ya gitulah ya. Iya. Sekarang tuh gampang banget ya. Gampang, bahkan yang lebih dewasa itu lebih laku. Enggak, ini menyemangati ibu-ibu, menyemangati mbak-mbak bagaimana untuk bisa memahami bahwa dia itu pasanganku butuh perhatian apa supaya tidak konflik. Mustahil dalam kehidupan rumah tangga nggak ada konflik, bullshit. Iya. Kalau nggak ada ya nggak mungkin. Selain dari sisi itu Bang, mungkin Abang semakin tua kan diiringi dengan mungkin lebih
memahami diri sendiri, dan artian spiritualitasnya tuh naik gitu. Mungkin abang melakukan apa selain ibadah ya? Pasti ibadah udah gitu. Aku kayak sekarang nih. Aku lagi di tempat anakku yang nomor pertama karena kemarin dia sakit di rumah. Terus dia kerja di sini. Aku di tempat kos anakku. Oh, di kos anak. Iya, di kos anakku. Aku lebih kepada kayak lebih dekat, lebih kayak gini loh Mas, kayak gini. Bagaimana untuk kalau sekarang kan dibilang gini, kalau anak-anak kecil, kalau anaknya sama masih kecil, masih bisa dibilang kamu harus menurut sama papa gitu ya, gitu kan bahasanya. Iya. Kalau sudah dewasa bukan gitu. Kalau udah dewasa gini, kamu tetap baik sama papa ya, sama mama. Kayak Mas Niki, Mas tetap baik sama papa sama mama ya, gitu ya. Sebelum punya istri. Jadi beda ketika kecil nurut ya sama orang tua. Kalau dia tua udah gede dewasa enggak, tetap baik ya sama. Itu yang aku lakukan. Jadi spiritual itu udah automatically seiring usia mah udah pasti ya. Tapi kan kita juga harus mendekatkan anak-anak kepada kita. Kan dia SMA, kuliah di luar kota, balik dia kerja, secara otomatis kita bersama hanya sampai SMA. Setelah SMA udah. Iya, kadang-kadang kita kehilangan momen ya, momen masa kecil seorang anak tuh kok begitu cepatnya beranjak dewasa. Ya, kok tiba-tiba udah gede aja, itu juga cepet banget asli. Perasaan anakku baru kemarin lahir, tiba-tiba sekarang udah SD gitu. Jadi kayak kok gue kehilangan banget ya momen-momen yang mungkin dia minta gendong, yang mungkin dia nangis minta susu, itu udah terlewat kan masa-masa itu. Maka nikmatilah selagi anakmu itu yang menurut kita itu menyusahkan, itu sebenarnya itu momen yang akan kita rindukan nantinya ketika kita udah tua. Jangan pernah bicara anak menyusahkan ya. Iya. Jadi gini, maaf. Jadi gini, aku itu kalau lagi mumet apapun masalahnya, aku bilang ini lagi lucu-lucunya ya mah gitu. Aku bilang ya lagi lucunya ya sayang gitu, ke istriku kan gitu. Iya. Iya. Lagi lucu-lucunya yang gitu. Jadi kita gak bicara. Iya, ini tuh kadang-kadang tuh orang tuh berpikir seperti itu di saat seperti itu loh bang. Kayak ini nyusahin banget sih gitu. Padahal tuh enggak, itu tuh sebenarnya momen yang harus kita rindukan gitu. Ya nah, jadi gini. Kalau misalkan aku pernah mengalami suatu proses di mana zamannya Krismon, anak keduaku udah usia 6 bulan, 3 bulan lagi lahiran, aku kena PHK. Dimana momen itu momen yang sangat boleh bilang berat ya. Kita bilang sama istri saya, yang kita lucu-lucunya gimana kita. Bahkan detik ini, sampai detik ini gini, kalau kita bangun pagi, anak-anak udah berangkat gitu, yuk kita pelukan, kita ketawa bareng gitu masih. Oh, aku nggak punya orang tua, pengen dipeluk. Aku nggak punya juga, aku nggak punya orang tua sejak Banggi satu. mau jadi orang tuanya nih? Ya. Mau aja dia mah. Toh minta nafkah nanti kan. Biar dikasih duit ya Bang Gia. Iya. Aku kebetulan bukan sih ini. Jadi cerita ya gini. Aku itu di usia muda itu aku sempat kayak Mas Wijaya. Aku tuh pendatang, jadi ketua Karang Taruna 3 periode, dan di saat itu aku sudah banyak dimintain pendapat sama ibu-ibu di situ terkait dengan anaknya yang punya kasus. Iya, ya memang. Jadi sebelum menikah aku tuh udah tahu kasus anak-anak karena aku kebetulan menjadi tempat curhat mereka. Dan itu bermanfaat ketika aku punya anak gitu loh. Iya. Ya sebenarnya aku anggap seperti itu bang. Aku maksudnya pengabdianku, aku nggak merasa diribetin ya sama, namanya hidup di kampung, namanya hidup di desa itu beda sama di kota. Oh iya. Gitu. Tapi kadang-kadang memang ada rasa capek, rasa lelah tuh ada. Cuman aku berpikirnya gini,
aku tuh dikasih kesempatan dan aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk jadi pelajaran hidupku gitu loh. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kalau ribet iya, kalau merasa terganggu terkadang iya gitu loh. Iya. Jadi kadang-kadang tengah malam dibangunin, kadang-kadang pagi buta dibangunin. Tapi ya memang itu tuh sebenarnya tuh bukan hikmah ya. Itu tuh malah kayak apa ya, berkah ya. Maksudnya oh ternyata gue masih dipercaya loh gitu untuk dapat pengalaman seperti ini gitu. Aku kalau ngalamin hal-hal kayak gitu ya, hal-hal yang memang aku harus bertanggung jawab dalam urusan tertentu, ya aku cuma berpikir orang ini ke aku atau ini aku direpotin, ya kalau nggak sama aku ya sama siapa lagi mereka ngomong gitu kan. Kalau nggak kalau nggak kita yang gerak tuh siapa yang gerak gitu kan. Ya, jadi kita hidup ini kan mikirnya. Betul. Kita hidup ini kan tidak menjadi otoriter sendiri. Tidak kita kan makhluk sosial. Kalau teman-teman dipercaya untuk teman-teman ada yang dicurhatin sama orang itu, berarti Anda orang penting. Anda dianggap mampu. Meskipun Anda tidak mampu, tunjukkan bahwa Anda tuh mampu. Ya kan ada juga supaya bilang ini kan, ngapain Anda laki gue gak bisa diandelin katanya. Kan ada juga yang kayak gitu kan. Berarti lu nggak dianggap penting. Gak penting. Nah, iya. Sekarang kalau kan kalunar. Kehidupan berumah tangga Mas itu harus saling membutuhkan. Jangan terlalu mandiri ya. Iya, jangan terlalu setuju. Jangan merasa kita itu bisa sendiri. Iya, jangan. Mohon maaf teman-teman adik-adik, kakak-kakak perempuan, jangan menganggap di situasi normal ya, jangan menganggap bahwa aku wanita mandiri yang semuanya bisa. Iya, Kalunar. Hati-hati. Iya, Kalunar. Iya. Bener. Tapi aku gini Bang, sering ngobrol sama temanku yang udah berada di fase yang berpikir seperti dewasa. Itu tuh jadi gini berpikirnya, oke, gue dulu memang mandiri tapi sekarang gue nggak mau mandiri. Itu ada. Ya iyalah. Gitu. Ketika dia udah menikah, dia berpikir gue udah nggak mau mandirian, bilang gitu. Gue udah kemandirian gue harus gue lepasin. Independent woman gue harus gue lepasin gitu. Ada yang berpikir seperti itu fase itu teman-teman. Tapi ada juga yang masih kekeh. Gue segalanya bisa sendiri kok. Mau ada laki mau nggak gue nggak butuh, bilang gitu. Gue udah bisa sendiri. Itu gue nggak nyalain. Karena masih ada masih ada di fase itu gitu. Pilihan hidup kok. Iya. Tapi sejatinya ya tadi itu balik lagi, semua wanita itu sejatinya pengen dimengerti gitu. Iya. Pengen dimengerti, butuh sandaran hidup, butuh pasangan itu sejatinya seperti itu. Cuman kadang-kadang kita ini kebawa ego. Gue udah nggak butuh, gue udah nggak perlu. Kadang-kadang gue begini. Itu tuh kayak kalian tuh malah menghalangi diri kalian sendiri untuk maju sebenarnya. Iya. Untuk mendapatkan kebahagiaan tuh malah lo halangin sendiri gitu loh. Yang terjadi lakinya curhat sama perempuan lain dan perempuannya curhat dengan laki-laki lain. Coba aja. Apa itu mandiri? Americano dong. Kita kan. Karesta. Kalau misalkan bukan ego. Terus kenapa host? Perempuan mandiri sendiri, ngapain bisa, dan dia tidak membutuhkan pendamping. Ketika dapat pendamping, dia dianggap pendampingnya itu tidak guna. Waalaikumsalam Kak Rista. Lebih ke males mengikuti ego itu ya. Jadi gini loh, kita itu terkadang kita tuh harus sadar teman-teman, kita itu sedang berjalan di trek kebahagiaan. Tapi karena ego kita yang ego kita tuh berarti kita nggak nurutin hati kecil kita ya. Hati kecil kita berbicara seperti ini, tapi kita kadang-kadang kita lawan. Nggak mau gue nggak mau dianggap begini. Itu gue nggak mau dipandang seperti inilah. Itu yang tadinya udah jalan di trek kebahagiaan jadi mungkin ketunda atau kadang-kadang malah bisa putar balik gitu loh. Kak Tata bener juga sih. Sebelum bertemu suami, aku sangat mandiri karena kegagalan sebelumnya. Aku berubah sikapku. Ya itu introspeksi namanya. Contoh misalkan ya, gini Mas. Keurus ya. Misalkan gini, perempuan berpenghasilan lebih tinggi dari laki-laki. Coba kita sharing ya.
Iya. Perempuan berpenghasilan lebih tinggi dari laki-laki, mindsetnya apa sih? Ya, coba jawab teman-teman yang di bawah. Ya, teman-teman Ya, saya, teman-teman. mindset ketika kalian mendapatkan penghasilan lebih tinggi daripada pasangan kalian. Apa ini yang terjadi? aku pernah bahas sama Lunar. Mungkin Lunar bisa jawab. Enggak. Ya enggak cuma benar semuanya coba. Iya. Maksudnya Lunar kalau masih ada di sini. Kemarin dia sempat nanya, kamu lebih memilih cewek independent woman apa depend woman katanya gitu. Kita Boleh, coba boleh. kalau menurut aku ini kita terjemahkan ya. Yasmin. Apa ya boleh? Maksudnya boleh? Aku jawab boleh. boleh enggak gitu loh. Boleh, Boleh, sih. boleh. Ya, kayak Mas Yusuf kesini Iya, kita iya. buka. Aku buka floor. Kalau perempuan mempunyai gaji lebih tinggi pada laki-laki, mindsetnya tuh apa? Mungkin ini personal ya, subjektif masing-masing. Oh nggak apa-apa kalau kalian nggak ada penghasilan. Maksudnya mindset aja ngejawab aja gitu. Maksudnya apa pandangan kalian gitu loh teman-teman. Bukan berarti Jadi yang gini. di sini yang kita Ketika- tanya yang penghasilan tinggi enggak. Ketika Cuma nanya mindset aja. kalian para wanita mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan pasangan kalian atau suami kalian, itu apa yang kalian lakukan? Ya kita bertanya teman-teman, bukan berarti kalian penghasilannya dikit terus nggak mau jawab gitu, enggak. Ini Mungkin share- teman-teman punya pendapat berbeda-beda gitu kan. Gue punya prinsip sendiri, menghargai dan menerima. Menghargai dan menerima. Ada yang mau jawab? Penghasilan aku lebih besar dari suami saat ini, biasa aja. Oh, Gloria, yes. Apa lagi? Gak apa-apa, nggak masalah. Tapi pasti saling menghargai notnya aja. Gloria ini pasti ngelihat suaminya mungkin udah ada usaha, udah ada ikhtiar, nggak malas-malasan ya gimana lagi gitu kan. Makanya biasa aja gitu. Iya. Bisa Kembali lagi jadi. ke situ. Jadi mungkin ya ada beberapa kasus problem yang dialami dalam rumah tangga begini. Suaminya tidak bekerja, suaminya mungkin penghasilannya atau lebih rendah, dan males-malesan mungkin ya. Udah nggak kerja, males-malesan, kerjanya tiktokan mulu, ngubungin cewek sana sini ya. Mungkin itu kalau cewek yang apa ya, yang berpikir ini kayaknya harus gue singkirin deh gitu. Atau ini jadi kadang-kadang gini, itu tuh bukannya dikomunikasikan, tapi malah tiba-tiba selingkuh. Gitu, tiba-tiba cari yang lain. Ada case yang seperti itu, ya kan? Ada case yang seperti itu. Nggak pakai Ngelihat, maksudnya setiap harinya ngeliat kayak gitu, udah enak gitu loh. Pada akhirnya, tiba-tiba nggak dikomunikasikan, tiba-tiba selingkuh ada. Tapi Kayak ada itu juga tadi. yang dikomunikasikan Tadi. berkali-kali, masih begitu juga, baru Iya. evaluasi, terus eksekusi, action Ya ada. kan kayak tadi Mas. Iya. Penghasilannya lebih tinggi, lakinya lebih rendah, lakinya minder, dia curhatnya sama perempuan. Lakinya yang penghasilannya lebih tinggi curhatnya sama laki-laki. Iya nggak boleh So, males. To be next, itulah tadi jawabannya. Tapi aku Jadi mau nanya gimana sama caranya? Caranya Jawabannya adalah apa? duduk sama-sama. Oh, di Kamu kamar tahu sama-sama nggak? ya, di atas kasur sama-sama itu tadi ya. Ya kita ngomong sih laki-lakinya. Kamu tahu nggak? Gajiku nggak cukup loh untuk hidup rumah tangga dengan gayamu, katakanlah kasarnya gitu kan ya. Kalau kamu hidup dengan gajiku, dengan gaya segini nggak cukup. Karena kan si perempuan harusnya punya parameter bahwa gaya hidup itu tergantung dengan pendapatan laki-laki. Tapi kalau mau gaya hidup ini tetap sustainable dengan yang kamu punya, kita harus saling mengisi. Katakanlah gini, anak-anak sekolah biayanya mahal nih. Kalau SPP ku cukup sekolah di SMA negeri misalkan. Kalau kamu bisa swasta, gitu kan? Posting ulang ya teman-teman. Kan itu kan salah satu pilihan. Iya. Oh enggak, aku swasta, aku sanggup bayarin. It's okay, kamu tahu ya resikonya, gitu kan. Si laki-laki juga harus paham bahwa lo udah nggak punya gaji, belagu lagi, gitu kan? Kan nggak boleh gitu juga. Dia tidak merendahkan laki-lakinya, tapi dia merendahkan hatinya. Bagaimana dia bisa
bisa mendalami peran istri yang lebih secara finansial mumpuni. Bukan merendahkan diri laki-laki, tapi hatinya lebih merendah gitu loh. Iya, tapi ada juga kan laki-laki yang udah minder duluan, kayak gue kayaknya udah nggak bisa deh gitu. Ada bang? Ada. Itu harus ditunjukkan perempuannya yang maju. Gini, papa katakanlah gini ya, kan udah tahu nih, misalkan gini, kalau tiba-tiba gini, mana uang SPP anak-anak? Kalau tahu gue nggak kerja, kenapa lo minta? Terus maksud lo apa gitu kan? Kalau emang rumah tangganya mau langgeng, kan si perempuan yang bilang, ini anak-anak besok bayaran SPP nih. Tapi ini sulit jalani ya, sulit dijalani pada perempuan yang benar-benar belum dewasa. Ini, Iya. aku mau nanya Ini anak. ya. Kalau seandainya Aku pernah jadi pendampingan yang kasus kayak gini. Jadi gini, perempuannya yang harus melapang dada, papa besok anak-anak bayar SPP. Iya. Ini uang saya transfer ke papa, nanti papa yang bayar anak-anak, karena kita harus menjaga anak-anak, bahwa anak-anak jangan beranggapan bahwa saya hidup dari ibunya sedangkan papaku adalah tidak mampu menghidupku. Iya. Jadi di sini martabat laki-laki tidak direndahkan oleh anak-anak, karena meskipun anak-anak tahu, tapi visualnya kan enggak. Iya. Tapi ini sulit diterapkan bagi perempuan-perempuan yang belum dewasa sama sekali. Yang baru mau dewasa pun sulit. Ini ada masa perempuan terus yang harus belabang dada, bukan perempuan terus kak. aku agak Jadi- berbeda sih teman-teman. Nanti aku coba nyampein persepsi aku ya. Coba. Kalau memang bener, kalau menurutku ya ada Banggi wanita kayak gitu, dan aku pernah nemuin, nggak 1 2. Serius itu Iya. ada. Jadi itu ini bukan sekedar omong-omong ya guys, bukan cuma sekedar wacana Pak, tapi ini actionnya bener. Di sekitarku tuh ada. Bahkan aku juga pernah mengalami sendiri. Itu ada wanita yang seperti itu, memang ada. Bukan berarti mengalah terus, enggak. Dalam artian gini maksudnya. Namanya orang hidup tuh kadang di bawah, kadang di atas. Roda itu berputar. Gitu loh. Kalau kita berpikir kita ada di atas terus, itu juga keliru. Dan mungkin pasangan kita juga kalau berpikir dia di atas terus juga keliru. Itu kita juga harus berpikir suatu saat pasti kita akan di bawah, itu pasti. Nah, ketika kita menganggap seseorang itu menyusahkan terus, bisa jadi dia akan jadi penolong kita di kemudian hari, itu loh. Itu yang harus kita tanamkan ya. Maksudnya orang tuh nggak akan selama nyusahin kok, gitu loh. Pasti akan ada saatnya, tergantung kita kuat atau enggak, gitu loh. Kita sabar atau enggak, sebenarnya seperti itu. Kalau kita nggak sabar ya udah kelar duluan. Sebelum merasakan hal yang sebaliknya itu udah kelar duluan. Itu memang nggak mudah, Mas. Itu Nggak butuh gampang. proses. Iya. Nggak semudah membalikan tangan, nggak juga. Iya. Pasti butuh proses. Dan dibalikan tadi di depan, niat kamu menikah apa sih tujuannya? Selain 2 hal tadi. Oke, mungkin Ya kan? Nik, apa lu Nik? Kalau dari lu Nik, persepsi lu Nik? Yang mana? Yang mana? Mas Nick, kalau kamu Ya, nikah persepsi itu dulu. tujuannya apa? Setelah tadi kamu bilang apa, terus kedua apa? Ada Lebih kini aja, lebih ke persepsi lu yang tadi gue bilang. Gue punya persepsi berbeda nih gitu. iya, apa? Apa nih? Nggak sebagai cowok yang ini ya, sebagai cowok yang penghasilannya lebih rendah dari istri ya berarti ya. Ya gue akan bilang sama istri gue ya, memang gue jujur aja gitu loh. Kalau misalnya siap dengan keadaan ini ya, gue kan selama hidup di dunia sendiri, gue otomatis bisa mengcover diri gue gitu kan. Nah Iya. kalau gue udah siap menikah, berarti gue udah siap mengcover 2 orang, kan logikanya gitu. Tapi Iya. lo harus mengerti dengan cover 2 orang itu dengan semampunya gue nih gitu. Nah berarti gue mengcover lo, ya lo bisa jajan, lo bisa urus semuanya, gue urus semuanya gitu kan, dengan kemampuan gue gitu kan. Terus ketika penghasilan lo lebih gede dari gue, ketika dia membantu gue,
gue akan menganggap itu utang gitu loh. Ini prinsip gitu, maksudnya aku sama siapapun, sama kakak, sama adik, sama orang tua, bahkan sama istri gitu kan, sama pasangan, bahkan sama pacar gitu kemarin. Aku tuh menganggap kalau aku nggak pernah meminta. Laki-laki itu kan nggak pernah meminta ya. Maksud aku tuh laki-laki itu nggak pernah meminta sama istri. Aku berusaha sekuat mungkin, tapi memang mungkin belum rezekinya, belum ada jodohnya, hokinya dengan penghasilan itu. Ya seorang istri yang mengerti itu kan akan menawarkan bantuan nih sama pasangannya gitu kan. Walaupun mungkin walaupun aku belum punya anak ya, mungkin dia ngomong supaya nggak malu suaminya, mungkin nggak di depan anaknya, tapi aku nganggap itu utang gitu. Atau aku bisa menganggap coba cari misalnya orang-orang yang misalnya aku ada bisnis gitu loh. Mungkin ya ada pendapat dari teman-teman juga di bawah gitu kan yang bilang kayak misalnya aku punya bisnis, aku butuh investor atau aku butuh partner. Mungkin istriku punya kenalan gitu kan. Nah, dia bisa membantu dari segitu. Misalnya coba deh kamu temuin temen aku yang ini. Mungkin kamu bisa kerja sama dia, atau mungkin kamu bisa partner sama dia. Paling istri itu membantu. Kalau seandainya aku nggak mau menerima uangnya dia, paling pasanganku tuh menawarkan link gitu loh. Link itu kan juga berharga ya. Misalnya coba kamu temuin temen ini, siapa tahu bisa kerja. Alhamdulillah itu jalan gitu. Maksudnya solusi dari dia tuh jalan gitu. Dan akhirnya aku dapat peluang dari situ, entah itu kerjaan gitu kan. Jadi makanya aku itu kalau dia udah ngasih gitu kan, itu bener-bener aku berada di titik minus banget gitu loh. Itu aku terima duit itu, dan itu berarti aku memang minus, tapi aku anggap utang gitu. Halo Koko, aku anggap utang. Karena itu kan prinsip aku ya. Mungkin beda sama cowok-cowok yang lain. Dikasih ya udah gitu loh. Kan istri gue ini gitu kan. Gue bisa cicil, tapi aku enggak. Aku anggap, aku janjiin misal sebulan, 2 bulan. Aku anggap itu dia benar-benar orang yang nagih utang sama aku gitu loh. Gitu. Jadi tapi sampai sekarang aku memang nggak punya utang sama siapa-siapa gitu, karena memang aku prinsip itu nggak mau. Sampai sekarang jujur aja aku nggak pernah pakai aplikasi pinjol-pinjolan gitu, aku nggak pernah pakai gitu. Karma terima kasih, terus Koko sama datang, aku nggak pernah pakai pinjol-pinjolan gitu. Aku kalau udah mentok paling aku ngebantuin temanku sesuatu deh gitu. Misalnya lu kerjanya apa, gue bantuin deh, nganterin barang kek, nyupirin lu kek gitu. Itu udah paling minim banget. Di Jakarta ini kan sebenarnya banyak yang bisa dikerjain, cuma kadang-kadang gengsi gitu kan. Kadang-kadang mungkin bukan di Jakarta aja gitu loh. Nah, aku aja yang kayak ngangkat barang apa kek, nyupirin apa kamu kemana kek gitu loh. Itu udah paling miris banget deh aku gitu loh. Memang udah nggak ada yang bisa aku kerjain gitu. Ntar main ke rumah atau istri ngenalin, pasangan kita ngenalin, coba kamu temuin teman ini gitu. Aku lebih ke situ arahnya gitu loh. Iya. Itu persepsinya nih. Cuman kalau jadi gini, kalau gue pribadi yang pernah gue alamin atau apapun, mungkin bukan gue jadi gini nih. Namanya orang hidup tuh naik turun wajar, tadi kayak gue bilang di awal. Roda itu pasti berputar. Takutnya kalau kita beranggapan seperti itu, takutnya istri kita juga akan ngikutin. Jadi malah jadi beban. Takutnya lagi anak kita juga ngikutin. Itu malas jadi semakin beban. Jatuhnya jadi kayak gini loh. Rumah tangga itu kan saling bergantian ya, gitu. Saling bergantian dalam artian lo punya. Jadi memang tapi prinsip dasarnya gini teman-teman. Laki-laki itu harga dirinya ada di kerja. Itu jelas. Tapi di sini kita pembahasannya kan ketika sehat seorang istri atau pasangan kita itu mendapat penghasilan lebih gede, ya sebenarnya kita tuh udah kerja nih gitu loh, tapi penghasilan istri kan lebih gede gitu loh. Iya. Jadi yang lebih dimunculkan di sini, gimana kalian menganggap seorang suami itu, memperlakukan seorang suami itu bagaimana gitu, lebih ke situ munculnya itu gitu. Kalau aku yakin nggak akan ada suami yang mau berdiam diri, yakin gue. Mungkin ya karena faktor kesempatan, mungkin faktor kesehatan, banyak hal gitu. Tapi yang gue takutkan kalau ada hitung-hitungan seperti itu, ini persepsi gue ya, itu nanti seorang istri pun jadi akan ikut-ikutan. Ntar gue juga nganggapnya kalau gue dapat dari suami gue juga ngutang nih gitu. Lah nanti anak-anak kita juga ikut-ikutan malah. Jangka panjangnya tuh perlu difikirkan juga gitu. Terima kasih.
ini kan generasinya mungkin pola pikirnya berbeda ya. Kalau saya yang jalanin Bang Gila. adalah tidak pernah berpikir bahwa ini uangku, ini uangmu gitu kan ya. Iya. Lebih berpikir bagaimana ini bisa ketutup apa enggak sih gitu kan. Satu. Karena sadar tidak sadar laki-laki itu menjadi role model dalam keluarga. Bahkan ibarat kata apa yang kita lakukan Acong. dan itu akan ditiru oleh keluarga kita, anak-anak kita. Saya sampai paham anak saya yang nomor 2 itu saya nggak pernah banyak Masih. debat karena dia itu copy paste dengan saya. Kalau Iya. saya ngomong sama dia pasti udah ujung-ujungnya gap gitu, karena kita tahu. Nah, makanya kita caranya ngomongnya dengan yang lain. Jadi ingat bahwa laki-laki itu jangan merendahkan diri tapi merendahkan hati, Iya. ya kan? Sayangilah pasanganmu, cintailah pasanganmu. Aku ulangin lagi, jangan pernah melihat kekurangannya dia, tapi usaha dia apa yang dilakukan buat kita. Dan jangan merasa bahwa laki-laki itu gua kepala keluarga loh, lo harus nurut sama gua, gak gitu juga. Iya, iya bener. Tapi kalau yang udah punya anak mungkin berpikirnya mungkin sedikit banyak sama ya mungkin ya. Karena perkembangan jiwa anak itu harus benar-benar kita jaga. Jadi Oh iya, harus kita pikirin banget nih. Jadi apapun yang ada dalam rumah tangga itu benar-benar harus kita pikirin serius. Jadi kayak banyak deh, nanti lu ngerti dah. Oh, Jadi iya. Jadi mungkin karena persepsi lu, mungkin karena lu belum ngalamin, sementara Banggi udah ngalamin gitu. Itu takutnya itu nih kopas. Kadang-kadang istri itu, wanita itu ya gitu. Gue kopas itu ntar lu rasain. nggak apa-apa. Justru dengan ini aku ingat Mas sesuatu Nick lagi. banyak banget referensi yang akan membentuk dirinya. Nanti gue mesti seperti apa. Tidak semua informasi jadi keinget sesuatu nih. Tadi kan Banggi sempat ngomong kalau ketika kalian gajian atau punya duit kalian ngasih semua sama istri apa enggak, kan tadi sempat nanya Iya. gitu. Iya. Aku jadi inget nih. Kalau aku tipikalnya itu aku kasih tahu kamu mau ambil berapa gitu. Jadi kamu mau ambil berapa, sisanya mungkin buat aku, misalnya tiba-tiba ada meeting, ongkos apa segala macem gitu. Kalau itu aku serahin dulu sama dia. Terus tiba-tiba ya misalnya kalau aku butuh sesuatu kamu transfer aja gitu. Misalnya Iya, itu maksudku. Jadi jangan di-keep gini loh, maksudnya gini. Ini loh aku dapat segini, aku butuh A B C D F G. Cukup apa enggak? Kalau nggak cukup kita mesti ngapain? Kan kita nggak tahu, kita di jalan tiba-tiba teman-teman, yuk kita kita makan. Nggak mungkin dong kita selalu nggak pegang uang. Iya. Gitu kan, pasti dia kan bilang kok ini kamu pegang buat persiapan kalau nanti kamu dibutuhkan. Waalaikumsalam. Iya. Itu kan kenapa kok dia bisa begitu? Ya kita yang edukasi, kita yang bijaksana, Iya. dan kita juga nggak boleh pelit. Kamu Soalnya aja pengeluaran- pulang kerja nongkrong, ketika istrinya jalan mau makan sama temennya, jangan pemborosan. Itu yang jadi masalah. Percaya atau enggak? Gue nggak bohong, sumpah gue nggak bohong. Gue ini sampai sekarang, kalau gue dapat duit gue kasih ke nyokap gue titip. Berapapun, misalnya gue dapat 1 juta, gue titipin nyokap gue 900-500 sampai sekarang. Kalau lu ada istri, Gue ke bini, waktu gue sama bini ke bini Nick. Jadi tuh kayak gini. Gue berprinsip gini, bukan berprinsip ya, tapi gue berpikirnya gini. Sekarang tuh gue nyokap tuh satu-satunya orang tua yang masih ada satu. Gue belum punya bini, tapi gue udah punya anak. Jadi nyokap gue yang ngatur segalanya. Jadi itu duit nanti dikasihin ke anak gue berapa, itu yang ngasih nyokap gue, bukan gue. Sampai sekarang. Jadi kalau gue nggak pegang duit ya harusnya orang-orang tuh percaya, jangan dipikir gue punya duit mulu, enggak. Gue pegang duit mulu tuh enggak sebenarnya. Makanya gue kadang-kadang tuh bingung gitu. Bingung sekali-kali gue memang bingung ngeluh ya. Kalau kayak malam-malam gue lapar misalnya, gue pengen makan yang agak enak gitu kan. Gue kadang-kadang bingung nih. Ya karena gue mau ngomong sama nyokap gue misalnya gue mau keluar kota, terus gue butuh duit yang agak gede. Gue kadang-kadang bingung ngomongnya gimana ya. Gue jujur nggak ya gitu. Kan gue keluar kota sebenarnya nggak penting gitu loh. Lah itu tuh yang bisa ngerem gue gitu.
gue sebenarnya mau jalan-jalan keluar kota, tapi nggak penting sebenarnya. Lah, karena gue nggak ada duit kan gue harus minta duit nyokap gue dong. Lah, itu kadang-kadang gue ada remnya di situ nih. Gue ngomong sama nyokap gue jujur nggak ya? Padahal gue keluar kota cuma mau nemuin cewek misalnya. Itu kan nggak penting sebenarnya. Iya. Gitu loh. Tapi berhubung gue seperti itu kayak ngerem gitu, kayak ada remnya gitu. Gue pernah berada di posisi kayak gitu. Cuman kalau sekarang gue untuk keluar rumah, kalau ketemu orang apapun itu selalu Kakak di penting. depan aja sayang, papa di dalam nah. Kalau sekarang itu gue kalau ngapa-ngapain Papa di itu selalu dalam, penting. kakak di luar aja. Jadi makanya ada Nggak pasangan apa-apa pun deh. gue pasti akan ngomong Kakak tidur dan sih. itu pasti penting gitu. Papa makan apa? Bapak Karena kalau nggak penting gue memikirkan juga, gue juga belum bisa settle itu gitu. Karena cowok ini kalau udah keluar rumah itu pasti banyak banget hal-hal tak terduga. Iya. Ngerokok contoh, Iya. ngopi Iya. contoh. Iya, makanya gue tuh tahu diri, dalam artian gue tuh ngerti diri sendiri. Gue tuh boros banget aslinya gitu. Cuman karena gue tahu caranya gue jadi nggak boros, ya begitulah gitu. Iya. Nah, Yang bisa dulu gue pernah di posisi kayak gitu, tapi sekarang kenapa alhamdulillah ya gue nggak pernah kelaparan gitu, atau nggak punya utang, atau nggak punya. Kalau gue keluar tuh gue lepas gitu karena gue selalu penting gitu. Gue kalau nemuin orang atau enggak, gue kalau keluar rumah itu selalu ini ngapain dulu. Kalau bisa by phone ya kenapa harus ketemu gitu loh. Gue selalu kayak gitu Iya. sekarang gitu loh. Even Iya. kalau gue nggak penting, keluar nggak penting itu misal sama lo nih, gue udah bertahun-tahun nggak ketemu lo gitu. Nah itu berarti penting karena memang udah lama nggak ketemu gitu kan. Iya. Walaupun nggak ada bisnisnya, walaupun nggak ada duitnya gitu, tapi Iya. diusahakan. iya, pasangan gue tuh paham. Oh, memang gue kamu udah lama nggak ketemu si Herdian. Ya udah silakan gitu loh. Izin sama dia gitu. Nah, apapun keluar duit ketika ketemu sama lo, itu udah batas maksimal gue gitu. Maksudnya gue udah ngerokok sendiri atau even ditraktir atau enggaknya kan itu urusan belakang ya. Kadang-kadang Iya. temen traktir gitu kan. Ya, tapi kan yang penting kita menyelamatkan diri kita kan dengan bensin, dengan rokok gitu kan. Apalagi kita bukan mental yang minta-minta gitu kan. Iya. Iya. Gue bukan mental minta-minta, gue mental bayarin. Kalian Iya. tahu, mental bayarin. Kalau pas ada. Iya, Mas kalau Nick. kalau nggak ada ya gue nggak keluar. Mas Nick, kenapa itu bisa jalan? Kenapa itu bisa jalan? Karena adanya komunikasi dua arah. Iya. Bukan statement dari Mas Nick doang, tapi ada Bukan mental dua arah yang bisa menerima itu. Bukan mental bayaran. Ani-ani ya, Wak. Ani-ani TikTok gue. Ani-ani TikTok gue. Mas Tapi dulu sama Nick Mas gue sering gini. Herdian, Gimana? Mas Nick, mungkin teman-teman di sini bosan, Iya. ada yang mau naik silahkan. Ada kalau tuh ada Bang Bang Dika. Gantian. Bang Dika mana ada cowok lagi tuh mau. Nanti bosan kan juga saya undur diri, teman-teman gantian juga. Saya terima kasih banyak dikasih kesempatan untuk berbagi. Mohon maaf lahir batin kalau saya ada salah kata, saya ucap karena saya manusia biasa. Makasih ya Bang G. Makasih ya Bang Dika. Thank you Sehat banget selalu. untuk pencerahannya malam ini. Sukses selalu, sehat. Amin. Buat kalian Ya, berdua selalu. juga, saya doakan kalian menemukan sesuatu yang gitu. Amin, 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 amin. Ya Allah. Dan pesan saya adalah ketika menemukan yang memang sudah pas, cintai, sayangi dia seperti kamu mencintai dirimu. Berarti intinya harus nemu yang pas ya. Kalau nggak pas jangan gitu ya. Oh, kalau pas jangan, percuma. Apalagi kalau yang udah pernah 2 kali. Benar sekali. Kalau nggak pas, dijadikan pas dulu. Jadi ada balance sheet gitu. Dia ke atas, masih satu di bawah, satu di bawah. Yang Miki. bawah naik, yang atas bawah, turun bawah. Iya. Iya. Amin. Apapun itu buat kalian semua, salam Amin. sehat dan semangat terus. Kasih. Amin amin. Makasih ya Bang. Salam Makasih. hormat. Sukses juga sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Sampai ketemu di lain waktu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. makasih. Terima kasih banyak. Bye bye. Hai. Amin.